Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safiatul Haifah dengan NIM 22021018. Saya mahasiswa dari Program Studi Administrasi Publik semester 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Malikus Saleh. Yang pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik dengan judul presentasi yaitu Ruang Lingkup Pelayanan Publik. Ada 5 pembahasan materi. Materi pertama, definisi ruang lingkup pelayanan publik. Yang kedua, kategori pelayanan publik. Yang ketiga, tujuan pelayanan publik. Yang keempat, jenis-jenis pelayanan publik. Dan yang kelima, unsur-unsur pelayanan publik. Ruang lingkup pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan hak setiap dasar warga negara. Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian pelayanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Materi kedua yaitu kategori pelayanan publik. Kategori pelayanan publik terbagi menjadi 3. Yang pertama, kelompok pelayanan publik. Kelompok pelayanan publik terbagi 3, yaitu yang pertama, pelayanan administrasi. Pelayanan administrasi adalah pelayanan berupa penyediaan berbagai bentuk dokumen yang dibutuhkan oleh publik. Misalnya, seperti pembuatan KTP, sertifikat tanah, akte kelahiran, dan sebagainya. Yang kedua adalah pelayanan barang. Pelayanan barang adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk barang yang menjadi kebutuhan publik. Misalnya, penyediaan jaringan telepon dan air bersih dan sebagainya. Yang ketiga, pelayanan jasa. Pelayanan jasa adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik. Misalnya, seperti jasa pendidikan tinggi dan menengah, jasa pemeliharaan kesehatan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah jangkauan pelayanan, yaitu meliputi seluruh masyarakat tanpa terkecuali, termasuk mereka dengan kondisi yang harus disediakan sarana seperti penyandang disabilitas, para lanjut usia, dan para wanita hamil. Materi ketiga yaitu pola pelayanan publik. Apa itu pola pelayanan publik? Pola atau model penyelenggaraan pelayanan umum adalah kesatuan bentuk tata cara penyelenggaraan pelayanan yang didasarkan pada suatu prosedur dan tata cara kerja atau rangkaian kegiatan tertentu yang dilaksanakan secara sistematis dengan memperhatikan sendi atau prinsip-prinsip pelayanan umum. Beberapa di antaranya yaitu pola pelayanan teknik fungsional, pola pelayanan satu pintu, pola pelayanan satu atap, pola pelayanan terpusat, dan pola pelayanan elektronik. Materi ketiga yaitu tujuan pelayanan publik, yaitu untuk terwujudnya pelayanan yang terpadu, kemudian untuk pelayanan yang transparansi, untuk mengembangkan pelayanan yang efisien melalui pemanfaatan teknologi, dan untuk pelayanan publik yang ramah dan santun, untuk memberikan penyampaian pelayanan yang paling baik dan berkualitas, untuk penyediaan cara terbaik atas permasalahan yang ada. Materi keempat, jenis pelayanan yang diberikan pemerintah. Yang pertama, ada pelayanan pemerintah, yaitu jenis pelayanan masyarakat yang terkait dengan tugas-tugas umum pemerintah. Yang kedua, ada pelayanan pembangunan, yaitu pelayanan masyarakat yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat. Yang ketiga, ada pelayanan ultinitas, yaitu pelayanan yang terkait dengan ultinitas bagi masyarakat. Yang keempat, ada pelayanan sandang, pangan, dan papan, yaitu menyediakan bahan kebutuhan pokok masyarakat dan perumahan masyarakat. Yang terakhir, ada pelayanan kemasyarakatan, yaitu dilihat dari sifat dan kepentingannya lebih diketekankan pada kegiatan sosial kemasyarakatan. Materi kelima yaitu unsur pelayanan publik.
Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu yang pertama adalah organisasi penyelenggaraan pelayanan publik, yang kedua adalah penerima layanan atau pelanggan, dan yang ketiga adalah kepuasan yang diberikan penerima layanan atau pelanggan. Unsur pertama adalah setiap institusi penyelenggaraan negara, korporasi, dan lembaga independen. Unsur kedua adalah orang, masyarakat, atau organisasi berkepentingan untuk melakukan pelayanan atau menerima layanan. Unsur ketiga adalah kepuasan pelanggan menerima layanan. Selanjutnya ada contoh kasus terkait ruang lingkup pelayanan publik. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, di jangkauan pelayanan, yaitu pelayanan publik meliputi seluruh masyarakat tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas. Nah, jadi di sini terkait kasus aksesibilitas terhadap fasilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas. Pelayanan yang masih didapat oleh penyandang disabilitas seperti diskriminasi perlakuan, minimnya sarana dan prasarana aksesibilitas yang disediakan pada fasilitas umum, dan pengabaian kebutuhan penyandang disabilitas untuk mendukung kemandiriannya dan mobilitasnya masih harus dihadapi oleh penyandang disabilitas. Keberadaan kaum disabilitas ini layak mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Pelayanan publik di Indonesia masih belum responsif terhadap masyarakat penyandang disabilitas. Pelayanan publik dalam hal ketersediaan sarana umum seperti sekolah, rumah sakit, tempat rekreasi masih belum memiliki akses bagi penyandang disabilitas. Padahal, aksesibilitas merupakan syarat penting bagi penyandang disabilitas untuk menjalankan aktivitas kehidupannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi, solusinya di sini dibutuhkannya konsistensi dan kesadaran bagi masyarakat maupun pemerintah, serta peran aktif seluruh stakeholders dalam pentingnya fasilitas dan lingkungan umum yang ramah bagi penyandang disabilitas. Sehingga apabila hal tersebut tercapai, maka penyandang disabilitas dapat memperoleh haknya dalam hal penyediaan fasilitas publik.